Bab 750. Kalian tidak mampu. Kali ini, bulu kuduk warrior yang berdiri lagi. Master setengah suci tidak dapat melihat gadis kecil itu. Dia bisa menerimanya, karena dia sendiri telah membunuh banyak setengah suci. Oleh karena itu, Master setengah suci di pikirannya, itu tidak begitu tinggi. Tapi Hades tidak bisa melihatnya, jadi dia merasa sedikit menakutkan. Ayo pergi. Setelah Hades mengatakan ini, dia bergerak dan menghilang ke kejauhan. Santo Wang dan Mary King melihat warrior yang sebelum mereka pergi. Setelah Hades dan lainnya pergi, Yivi tiba-tiba berkata, kakak perempuan itu baru saja berbohong. Berbohong. Warrior yang bingung, apa maksudmu? Yivi tersenyum ringan dan berkata, dia sebenarnya dapat melihat Yivi. Wajah warrior yang sedikit berubah, ternyata Hades bisa melihat Yivi, tapi kenapa dia berpura-pura tidak dapat melihat? Pada saat ini, Yivi berkata lagi, saat kakak bersamanya, harus berhati-hati ya. Kenapa? Warrior yang bertanya. Dia bukan manusia. Yivi berkata, dia tidak memiliki energi kehidupan, dia tidak ada hawa manusia dan rentang hidupnya seharusnya sudah lama tiada. Lalu kenapa dia masih hidup? Warrior yang bertanya lagi. Yivi tersenyum ringan dan berkata, membalikkan yin dan yang. Membalikkan yin dan yang. Warrior yang mengerutkan kening. Yivi berjalan ke arah warrior yang dan berkata, apakah kakak tahu? Kecuali Yivi secara sukarela membiarkan orang lain melihat, hanya ada dua jenis orang yang dapat melihat Yivi. Satu ini adalah tipe orang yang sangat kuat dan ada tipe lain yang bukan manusia. Kakak perempuan itu termasuk yang terakhir dan kakak ini, apakah kakak tahu kakak termasuk jenis apa? Bukankah kamu secara sukarela menunjukkannya kepadaku? Warrior yang bingung. Yivi menggelengkan kepalanya dan berkata, pada awalnya, karena aku sangat lapar, jadi aku secara sukarela membiarkan kakak melihatnya. Tetapi baru saja, aku tidak secara sukarela membiarkan kakak melihatnya, tetapi kakak dapat melihatku. Setelah mendengar ini, setetes keringat dingin muncul di dahi warrior yang dan tenggorokan warrior yang berguling, berkata, jangan bilang, aku bukan manusia. Yivi berkata, kakak pasti manusia, karena kamu memiliki hawa manusia dan energi kehidupan. Tapi kakak jelas-jelas sangat lemah. Kenapa kamu bisa melihatku? Aneh. Sangat lemah. Mulut warrior yang berkedut dan dia ragu-ragu, dia bertanya, seberapa hebat kamu? Inilah yang ingin dia ketahui. Sangat hebat. Sangat-sangat hebatkah? Yivi mengerjap dan berkata, aku bisa memakan semua orang di kota ini. Warrior yang Yivi tersenyum ringan dan kemudian berjalan menuju Menara Buddha. Ketika dia mencapai pintu masuk Menara Buddha, dia berbalik untuk melihat warrior yang dan berkata, kakak dapat datang dan bermain denganku di masa depan, jika membawakanku lebih banyak makanan, itu akan lebih baik. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke dalam menara. Sambil berdiri di tempat, warrior yang belum pulih untuk waktu yang lama. Saat ini pikirannya sedikit kacau. Hades bukan manusia. Dia bukan manusia, jadi apa itu? Apakah itu jiwa? Dan apa masalah membalikkan yin dan yang? Dan mengapa dia bisa melihat Yivi ini? Warrior yang bingung dan Yivi jelas tidak punya rencana untuk memberitahunya. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang menghilang di tempat itu. Di luar kota tanpa nama, warrior yang melihat Hades, tetapi Santo Wang dan Mary King tidak ada di sana. Mereka sudah pergi duluan, kata Hades. Warrior yang mengangguk dan berkata, ayo pergi juga. Apakah kamu tidak bertanya mengapa?
Hades tiba-tiba berkata. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau kamu bersedia mengatakannya, kamu pasti akan mengatakannya. Jika tidak, tidak ada gunanya aku bertanya. Jangan bertemu dengan dia lagi di masa depan. Hades tiba-tiba berkata. Kenapa? Warrior yang bertanya. Hades terdiam beberapa saat, lalu berkata, dia sangat berbahaya. Jika dia ingin membunuhmu, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa melawan. Apakah ini alasan sebenarnya? Warrior yang memandang Hades dan bertanya. Setelah lama terdiam, Hades berkata lagi, mungkin kalian seharusnya bisa menebak asal-usulnya. Ya, dia berasal dari dunia luar. Yang bisa aku katakan adalah, kebanyakan orang dari dunia luar adalah orang-orang yang sengsara dan justru karena mereka menyedihkan barulah mereka mengerikan. Karena kebanyakan dari mereka memiliki pikiran yang menyimpang dan aneh, tetapi mereka masih memiliki kekuatan yang kuat. Kontak dengan orang-orang semacam ini dapat mati kapan saja. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, terima kasih atas saranmu, aku akan memerhatikannya, ayo pergi. Hades melirik warrior yang dan tidak banyak bicara. Dia terbang ke langit dengan sosoknya dan warrior yang mengikutinya. 1 jam kemudian, mereka berempat akhirnya sampai di Laut Alam Baka. Sambil berdiri di tepi pantai, memandangi Laut Alam Baka di depannya, warrior yang mengerutkan kening. Laut Alam Baka tidak ada ujungnya, tanpa angin dan ombak, seperti genangan air yang mati. Yang terpenting adalah lautnya benar-benar berwarna biru. Pada saat ini, Hades menjentikkan jarinya dan cahaya putih melintas. Kemudian, 2 jimat emas muncul di depan masing-masing dari 3 warrior yang. Hades berkata, ini adalah jimat 5 elemen, yang dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan dan pertahananmu sebanyak 5 kali lipat dalam setengah jam. Selama waktu ini, kalian mengulur waktu 3,5 suci itu, tidak masalah, kan? Tidak masalah. Santo Wang menjawab. Tidak. Mary King juga berkata. Melihat jimat emas di tangannya, warrior yang juga menggelengkan kepalanya, 5 kali kekuatan, kecepatan dan pertahanannya, hanya menahan 3,5 suci, bukan membunuh 3,5 suci, masalahnya tidak besar. Hades mengangguk dan berkata, jimat lain, jimat pupet. Di saat kritis, kalian dapat memanggil pupet. Pupet ini dapat menanggung serangan untuk kalian. 50% serangan akan ditahan. Dengan jimat ini, aku pikir, selama kalian tidak bertemu Super Master di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhmu dengan 1 pukulan. Tentu saja, hanya ada 1 kesempatan. Setelah mendengar ini, ketiganya tergerak. Apa artinya menahan serangan 50%? Seperti yang dikatakan Hades, kecuali para Super Master di dunia ini, sama sekali tidak ada yang bisa membunuh mereka dengan sekali serang. Adapun warrior yang, bahkan Super Master mungkin tidak bisa membunuhnya dalam 1 pukulan. Karena pertahanannya sendiri sudah sangat gila. Hades berkata lagi, kali ini, misi kita mudah tapi juga sulit. Karena kita hanya perlu mencari tahu asal-usul 9 sarkofagus di bawah, atau membawa kembali 9 sarkofagus itu dan akan dianggap telah menyelesaikannya. Namun, aku harus menjelaskan kepada kalian bahwa segala sesuatunya pasti tidak akan berjalan begitu lancar. Jika sederhana, mereka pasti tidak akan meminta kita untuk datang bersama. Santo Wang berkata, Yang Mulia, dengan manfaat yang besar, tentu saja ada risiko besar. Kami memahami kebenaran ini. Siu. Pada saat ini,
4 suara pemecah angin tiba-tiba datang dari langit dan kemudian 3 pria dan seorang wanita muncul tidak jauh dari warrior Yang dan yang lainnya. Saat orang-orang itu melihat warrior Yang dan yang lainnya, dia terkejut sejenak, tatapannya melirik warrior Yang dan yang lainnya dan akhirnya jatuh pada Hades dan berkata, "Bukankah itu yang mulia Hades dari kelompok suci?" Hades mengangguk kecil. "Jadi kamu Hades peringkat pertama dalam peringkat suci." Pria tinggi dan besar di samping pria yang memimpin itu tiba-tiba mencibir, "Dikatakan bahwa kamu adalah jenius pertama di seluruh tanah suci. Aku sangat ragu tentang hal itu. Mengapa kita tidak beradu satu sama lain?" Hades sedikit mengernyit. Pada saat ini, Santo Wang tiba-tiba berkata, "Orang itu berasal dari klan naga. Dia bernama Draklong, jenius pertama dari klan naga. Dia pernah memakan seorang setengah suci ras manusia." Yang di sebelah kirinya bernama Li Men, dari keluarga Men dan juga telah membunuh manusia setengah suci sendirian. Yang di sebelah kanan Draklong bernama Hardy Lei, yang berasal dari keluarga Lei, dia telah membunuh setengah suci sendirian. Adapun wanita itu, aku belum pernah melihatnya. Mendengar kata-kata Santo Wang, hati warrior yang bergidik. Sekarang dia menemukan bahwa para jenius dan penjahat di tanah suci ini lebih banyak dan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak hanya jenius, tetapi kekuatan sejati seluruh tanah suci jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Awalnya, dia berpikir bahwa peluangnya untuk menyelamatkan tubuh roh pedang seharusnya besar, tetapi sekarang tampaknya bahkan jika dia diizinkan pergi ke pagoda neraka, dengan kekuatannya saat ini, khawatirnya itu akan terjadi. Mungkin saja dia tidak bisa menyelamatkan tubuh roh pedang dan malah akan kehilangan nyawanya di sana. Dia masih belum cukup kuat. Tentu saja urusan roh pedang juga mendesak. Warrior yang diam-diam memutuskan saat ini bahwa ketika masalah di sini selesai, setelah mendapatkan poin, tidak peduli apapun itu, dia harus meningkatkan penjaga lin monster pedang ke setengah suci tingkat menengah, lalu segera menuju ke pagoda neraka. Saat memikirkan poin, warrior yang tidak bisa menunggu. Dia memandang Hades dan berkata, "Turun ke laut." Selama dia menyelesaikan tugas, dia bisa mendapatkan setidaknya 100.000 poin. 100.000 poin sudah cukup untuk pergi ke pagoda neraka. Hades jelas tidak tertarik pada Draklong dan yang lainnya. Dia segera mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Berhenti. Tepat ketika Hades dan yang lainnya hendak pergi ke laut, Li Men di samping tiba-tiba mencibir, "Hei, kalian, kenapa begitu tak sopan?" Setelah mendengar ini, warrior yang sedikit terdiam dan berkata, "Hei, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa suka sekali mencari masalah?" Li Men mencibir dan berkata, "Kamu ingin berkata seperti itu juga boleh." Warrior yang sedikit terkejut, dia jelas menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar berencana untuk mencari masalah. Pada saat ini, Santo Wang tiba-tiba berkata, "Orang-orang dari ras lain agak memusuhi ras manusia kita. Oleh karena itu, jika ras manusia kita bertemu dengan orang-orang dari ras lain di luar, akan ada beberapa konflik terjadi. Ini adalah diskriminasi antar ras." Warrior yang mengerti. Dia tidak berbicara lagi, tetapi memandang Hades. Bagaimanapun, sekarang beberapa dari mereka dipimpin oleh Hades. Hades jelas tidak ingin membuang waktu. Dia langsung mengabaikan Li Men dan yang lainnya, lalu berbalik dan berjalan menuju pantai dan warrior yang dan lainnya mengikutinya secara alami. Benar saja, orang-orang dari ras manusia tidak ada keberanian. Pada saat ini, Li Men tiba-tiba mencibir. Draklong, yang berada di samping Li Men, tidak berbicara,
hanya senyum lucu di wajahnya. Hades masih tidak berhenti. Setelah melihat adegan ini, sarkasme di sudut mulut Li Men melebar dan dia berkata, "Jadi orang-orang dari ras manusia seperti ini ya? Setelah aku mengatakan hal itu, kalian masih tidak marah. Apakah kalian bisa menjadi pengecut seperti ini karena dibesarkan oleh ras anjing pengecut?" Kali ini, Hades dan lainnya berhenti pada saat yang bersamaan. Melihat ini, ada ekspresi kegembiraan di wajah Li Men dan berkata, "Apakah kamu marah? Marah saja, ayo, kita bersenang-senang. Kalian tidak akan mampu menahannya," kata Hades. Bersambung.